Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rita Muryatuti, peserta Latsar CPNS Satuan Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur, Angkatan 228, Kelompok 2, tahun 2025. Pada kesempatan ini, saya ingin menceritakan pengalaman saya selama mengikuti pembelajaran, khususnya agenda kedua. Izinkan saya untuk berbagi pengalaman selama mengikuti pembelajaran agenda 2 yang diampu oleh Ibu Rokia SE MSI. Selama mengikuti kegiatan pembelajaran agenda 2 ini, mengenai nilai-nilai dasar ASN yang berakhlak, saya memiliki pengalaman yang bermakna. Saya dapat mengetahui dan memahami betapa pentingnya nilai-nilai dasar yang diterapkan dalam menjalankan tugas saya sebagai ASN. Dengan materi ini, saya mengetahui bahwa sebagai ASN bukan hanya soal bekerja, tetapi soal membangun karakter. Sebagai ASN, saya memiliki tanggung jawab yang besar untuk melayani masyarakat dan menjaga kepercayaan mereka dengan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Ada dua metode pembelajaran yang kami gunakan dalam pembelajaran ini, yakni sinkronus dan asinkronus. Sinkronus itu sendiri adalah metode pembelajaran dengan sesi kelas virtual secara langsung di mana tutor dan peserta berinteraksi secara real time melalui platform video conference. Sedangkan asinkronus yaitu metode pembelajaran yang dirancang agar peserta dapat belajar dengan waktu yang fleksibel, lebih seperti pembelajaran mandiri. Pada pembelajaran ini, saya mendapatkan bagaimana cara mengimplementasikan nilai-nilai dasar PNS yang berakhlak. Adapun fungsi ASN ada 3, yaitu yang pertama, fungsi pelaksana kebijakan publik, yang kedua, fungsi pelayanan publik, dan yang ketiga, fungsi perekat dan pemersatu bangsa. Berakhlak sebagai core value ASN adalah nilai-nilai dasar yang harus dilaksanakan oleh para ASN di seluruh Indonesia. 7 nilai dasar ini sebagai pedoman dalam menjalankan tugas. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai core value ASN berakhlak. Nilai yang pertama, berorientasi pelayanan. Kami berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Panduan perilakunya, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Yang ketiga, melakukan perbaikan tiada henti. Nilai yang kedua yaitu akuntabel. Kami mampu mengemban amanat dan kepercayaan yang diberikan dengan penuh tanggung jawab. Panduan perilakunya, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara tanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang ketiga, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Nilai yang ketiga yaitu kompeten. Kami meningkatkan kompetensi diri dengan terus belajar. Panduan perilakunya, meningkatkan kompetensi diri dengan menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, dan melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Yang keempat, harmonis. Kami saling peduli, menghargai, dan bertoleransi dengan perbedaan. Panduan perilakunya, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Yang kedua, suka menolong orang lain. Ketiga, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Nilai yang kelima, loyal. Kami berdedikasi tinggi terhadap kepentingan bangsa dan negara. Panduan perilaku, memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, setia kepada NKRI, serta pemerintahan yang sah. Kedua, menjaga nama baik sesama ASN, pemimpin, instansi, dan negara. Yang ketiga, menjaga rahasia jabatan dan negara. Nilai yang keenam, adaptif. Kami siap menghadapi ataupun menjadi motor perubahan dengan terus mengasah kreativitas dan berinovasi. Panduan perilaku, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Kedua, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Yang ketiga, bertindak proaktif.
Nilai yang terakhir yaitu kolaboratif. Kami saling bersinergi dalam bekerja sama. Panduan perilakunya memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Yang kedua, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Yang ketiga, menggerakkan pemanfaatan sebagai sumber daya untuk tujuan bersama. Dalam menyikapi lingkungan strategis yang serba cepat, perlu adanya tata kelola pemerintahan yang dinamis, responsif, efektif, dan efisien demi mewujudkan pelayanan publik yang prima. Tentunya pada era ini, ASN turut mengambil peran sebagai agen perubahan yang akan membawa birokrasi di Indonesia menjadi lebih baik. Menjadi aparatur sipil negara perlu memberikan pelayanan secara jujur, berintegritas, bertanggung jawab, dan tidak menyimpang pada kode etik ASN. Diharapkan bahwa nilai-nilai berakhlak yang selalu kita pelajari ini tidak hanya menjadi catatan di atas kertas, tetapi juga selalu dapat tertanam di dalam diri pada tiap ASN selaku perpanjangan tangan negara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, dan sebagai perekat dan pemersatu bangsa guna mewujudkan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia. Kegiatan pembelajaran yang telah saya ikuti, mulai dari pembelajaran mandiri melalui aplikasi Emosi hingga pembelajaran blended learning melalui tatap muka, face-to-face, dan pembelajaran online, e-learning, sangat menarik dan interaktif, sehingga saya dapat memahami materi ini dengan sangat baik. Namun, terlepas dari itu, ada kendala yang saya alami selama kegiatan pembelajaran ini, seperti koneksi internet yang lambat atau tidak stabil sehingga pelajaran menjadi terhambat dengan kesulitan memuat materi dan mengikuti diskusi online. Tetapi saya selalu berupaya untuk mengatasinya dengan berpindah tempat atau mencari lokasi dengan akses internet yang lebih baik, stabil dan cepat sehingga saya tidak ketinggalan materi dan dapat mengikuti forum diskusi dengan baik dan lancar. Melalui pembelajaran ini juga, saya dapat berbagi pengalaman dan pengetahuan dengan rekan-rekan ASN lainnya, sehingga saya dapat memperluas jaringan dan meningkatkan kemampuan saya dalam bekerja sama. Menurut saya sangat puas dalam kegiatan pembelajaran ini, dan saya percaya bahwa pengetahuan yang saya peroleh ini akan sangat bermanfaat dalam menjalankan tugas saya sehari-hari. Pesan dan kesan saya terhadap tutor pembimbing saya, Ibu Rukia, SEMSI, beliau sangat ramah dan semangat dalam memberikan materi ini, walau hanya bertatap muka lewat virtual, tetapi beliau sangat antusias dan berenergik dalam penyampaian materi, melakukan diskusi singkat dengan peserta, serta memberikan contoh real, sehingga kami dengan mudah lebih memahami materi yang diberikan. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ibu tutor saya atas bimbingan dan arahan yang diberikan sehingga saya dapat mengikuti pembelajaran dengan baik dan dapat menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dengan mudah dan tepat waktu. Demikian refleksi pembelajaran saya terkait agenda 2 ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.